Om Swastiastu. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ketahanan nasional atau geostrategi Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang ketahanan nasional. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis, dengan posisi geografis, potensi sumber daya alam, serta jumlah dan kemampuan penduduk, telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia. Meskipun dihadapkan terhadap tantangan tersebut, NKRI tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal itu menunjukkan bangsa Indonesia mempunyai keuletan dan kemampuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga dapat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan kekuatan belaka, dan kesemuanya ditunjukkan untuk menjaga ketertiban seluruh masyarakat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, di mana sistem pemerintahan negara tertuang di dalamnya. Sehingga kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh yang pertama, Pancasila sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Untuk itu, bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran ketahanan nasional. Dalam perjuangan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari manapun. Karena itu, bangsa Indonesia memerlukan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut ketahanan nasional, yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran. Yang pertama, yaitu manusia berbudaya. Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan. Manusia senantiasa berjuang mempertahankan ekuensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya, serta berupaya memenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya. Karena itu, manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan yang pertama dengan Tuhan yang disebut dengan agama, yang kedua dengan cita-cita yang disebut dengan ideologi, yang ketiga dengan kekuatan atau kekuasaan yang disebut dengan politik, yang keempat dengan pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan ekonomi, yang kelima dengan rasa keindahan yang disebut dengan seni atau budaya, dan yang keenam dengan manusia yang disebut dengan sosial, yang ketujuh dengan pemanfaatan alam yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir yaitu dengan rasa aman yang disebut dengan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, tujuan nasional, falsafah bangsa dan ideologi negara. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi
apapun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Demikian pula halnya dengan negara yang mencapai tujuannya. Karena itu, perlu ada kesiapan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dari mana falsafah dan pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. A. Alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maknanya, kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. B. Alinea kedua menyebutkan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Maknanya, adanya masa depan yang harus diraih atau cita-cita. C. Alinea ketiga menyebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya, bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual. D. Alinea keempat menyebutkan, kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang dilindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ini menegaskan cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah ketangguhan atau keuletan dari bangsa yang menggambarkan kekuatan nasional yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Selain itu, merupakan suatu pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan yang dilakukan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, yang mengembangkan kekuatan dan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman, larangan, gangguan, maupun hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam. Juga secara langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas bangsa, identitas bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional, Indonesia tidak terhindar dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan, ketangguhan, keuletan yang dinamakan dengan ketahanan nasional. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional atau TANAS merupakan konsepsi nasional dalam pencapaian tujuan nasional yang pada intinya untuk pencapaian kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu rumusan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam rangka pencapaian tujuan nasional tersebut diperlukannya ketahanan nasional. Nah, dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional diperlukannya konsepsi ketahanan nasional, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan yang dilakukan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas-asas TANAS. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitik beratkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun, sebab kedua merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu, atau disebut juga komprehensif integral. Yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar. Yang pertama yaitu mawas ke dalam. Mawas ke dalam yang bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit atau disebut juga kaufinisme. Yang kedua yaitu mawas keluar. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis di luar, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tanggal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik
yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.